Fans MCU percaya kalau Tony Stark adalah penyelamat dunia. Padahal aslinya dia adalah Doctor Doom. Semua karena varian Kang He Who Remains yang jadi pemenang Multiversal War membuat Sacred Timeline juga bertanggung jawab merubah Dr. Victor Von Doom jadi pahlawan kesayangan kita, Tony Stark. Gak percaya? Yuk kita buktiin bareng-bareng. Ada banyak banget clue yang nunjukin kalau He Who Remains gak cuman menghapus semua grup Fantastic Four, karena mereka itu memang ancaman kekuasaannya di multiverse. Sedangkan Dr. Victor Von Doom yang jadi musuh terbesarnya Kang enggak dihapus dan justru dibiarin tetap ada untuk alasan yang penting banget. Doom adalah kunci buat Kang menang Multiversal War dan jadi penguasa semua waktu. Kita lihat gimana He Who Remains merubah alur kehidupannya Dr. Doom di Sacred Timeline, yang di awal harusnya tumbuh jadi Dr. Doom malah justru dibuat yatim piatu, diadopsi Howard dan Maria Stark, lalu dikenal sebagai Iron Man. Cuman, dengan lengsernya He Who Remains karena Loki, bikin multiverse berkembang lebih luas dari hanya Sacred Timeline. Kita sekarang punya multiverse di mana Dr. Doom kembali dari penghapusannya sendiri dan ngambil alih kuasa waktu dari Loki untuk mastiin dia gak bakalan terhapus lagi. Ya, kita akhirnya tahu sih kalau He Who Remains yang sengaja bikin Loki keluar dari jalur hidup seharusnya. Yang bisa dibilang kalau Loki berarti masih di jalur hidup seharusnya. Cuman di sini He Who Remains make Loki sebagai alat, dan di sini juga dia make Dr. Doom sebagai alat supaya semua ini bisa terjadi. Yang berkaitan sama kesimpulan kita nantinya kalau Dr. Doom atau Tony Stark dan Loki adalah dua figur penting di usaha Kang menguasai multiverse dan bakal jadi dua karakter paling penting di Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Waktu Loki ngebebasin semua multiverse, ini justru bakalan jadi kekalahannya karena kita bakal lihat kekuasaannya dilengserkan. Sama halnya kayak waktu dia ngelengserin He Who Remains. Kenapa bisa kayak gitu? Sacred Timeline adalah gabungan dari banyak timeline yang berjalan beriringan dan gak pernah melewati batas jalur yang udah ditentukan. Jadi, gak pada saling bertubrukan. Alasannya karena TVA selalu ngejaga semua timeline dan mencegahnya jadi meluas dan saling bertabrakan satu sama lain, dan akhirnya mencegah incursion. Nah, di timeline ini, He Who Remains mendesain satu timeline khusus MCU yang tiap alurnya udah ditentukan, termasuk juga tiap orang di dalamnya dengan tugas-tugas mereka masing-masing. Kunci utamanya di timeline buatan He Who Remains ini adalah Loki dibikin jadi jahat, supaya yang lainnya bisa jadi pahlawan. Tiap kali Loki keluar dari jalur ini buat nentuin hidupnya di tujuan mulia dan bukan di tujuan kejahatan, TVA bakal langsung turun tangan. Tapi, kayak yang kita tahu sekarang, Loki berhasil melengserkan He Who Remains dan membiarkan multiverse berkembang sampai ngebentuk kayak pohon Yggdrasil. Bukan kayak bentuk Ouroboros yang terus melingkar gak berujung, hanya ngebolehin hal-hal tertentu, mengambil kebebasan semua orang. Sacred Timeline ini masih ada di dalam pohon multiverse-nya Loki seperti yang kita lihat di Deadpool and Wolverine. Tapi, sekarang udah jadi bagian dari multiverse yang lebih luas. He Who Remains sekarang udah gak lagi berkuasa, dan banyak universe yang kayak tempatnya Fantastic Four akhirnya dibiarin ada lagi. Awalnya, di bawah kuasa He Who Remains, universe ini gak dibolehin ada. Dan ini jadi alasan utama kenapa Fantastic Four gak pernah ada di timeline MCU sampai kemunculannya di Fantastic Four First Steps. Ya, tentu alasan utamanya juga karena 20th Century Fox udah ngejual lagi hak filmnya. Rest in pieces, Fox. Tapi kalau di alasan utama dalam ceritanya, He Who Remains ngelihat Reed Richards dan seluruh kru Fantastic Four lainnya sebagai ancaman yang besar. Makanya dia ngehapus Fantastic Four dari semua realita, dan mungkin buat penggantinya dia bikin The Avengers. Mungkin kalian bingung di sini, tapi hal yang ada di Loki dan TVA, meski kejadiannya itu jauh setelah film dan serial MCU sebelumnya, secara canon ini adalah kejadian pertama di Multiverse Saga. Ini alasan kenapa di film kayak Quantumania dan Multiverse of Madness kita lihat universe lain seperti yang ada Reed Richards-nya, dan mungkin aja salah satunya yang punya Dr. Doom Tony Stark. Kalau kayak yang kita lihat bentuk Ultron Bots ini kayak Doom Bots. Hal ini diperkuat juga dengan adanya kursi kosong di The Illuminati, dan kita tahu di komik kalau Iron Man juga salah satu anggotanya. Sekarang dengan adanya Fantastic Four hadir juga karakter super kuat, bisa memanipulasi realita, yaitu Franklin Richards, anak dari Reed Richards dan Sue Storm, yang bakalan ada di Fantastic Four First Steps nantinya. Franklin dengan kekuatannya jelas banget jadi ancaman bagi kekuasaannya Kang. Gak cuman dia, Dr. Doom juga ditakuti Kang yang pasti bakal jadi ancaman buat dia bisa jadi He Who Remains.
Karena ya pastinya Doom bakal ngambil singgasana waktu itu buat dia sendiri. Bedanya, gak kayak Fantastic Four, He Who Remains gak bisa menghapus Doom gitu aja karena dia butuh buat ngebangun Sacred Timeline. Dan dia tentunya butuh time travel yang dibuat gak lain oleh karakter satu ini. Kita tahu karakter ini sebagai Tony Stark karena Infinity Saga adalah cerita yang udah dibuat sedemikian rupa sama He Who Remains. Tapi gimana kalau berjalannya gak selalu begitu? Gimana kalau karakter ini aslinya adalah Dr. Victor Von Doom yang berhasil memecahkan rahasia time travel? He Who Remains pastinya udah nyoba berkali-kali untuk langsung hapus aja Victor Von Doom dari realita seperti halnya Fantastic Four. Tapi tiap kali dia nyoba ini malah multiverse jadi hancur. Jadinya He Who Remains nyoba pendekatan yang berbeda. Sama halnya kayak dia membuat Loki diadopsi Odin dan jadi penjahat untuk memunculkan karakter seperti Thor dan Avengers. Dia bakal ngelakuin hal yang sama, tapi sebaliknya ke Victor Von Doom. Dia bakal bikin Dr. Doom jadi pahlawan dalam ceritanya yang dia buat ini. He Who Remains di Sacred Timeline ini ngerubah alur waktu untuk bikin orang tua Victor mati. Ingat, kalau salah satu motivasi terbesar Victor Von Doom adalah kematian ibunya. He Who Remains bikin orang tua Victor mati dan akhirnya diadopsi sama Howard dan Maria Stark sampai akhirnya Tony Stark muncul. Ada beberapa momen juga yang mendukung teori kalau Tony Stark diadopsi. My wife's expecting, and too much time at the office. Ini adalah ekspresi, hah? Kok gitu? Pas mikir soal tanggal kelahirannya. Jadi, karakter Tony ini sebenarnya masih Victor Von Doom. Dia masih pakai topeng besi, masih pakai armor teknologi canggih, dan dia masih ngebikin time travel. Cuman, dia sekarang kena nerf dan malah jadi orang kaya belagu di bawah kendalinya He Who Remains, ngejalanin jalur hidupnya cara terpaksa dan gak punya pilihan bebas. Oh iya, kalau kita perhatiin di Sacred Timeline di Infinity Saga, sedikit demi sedikit gambaran Dr. Doom keluar dari kepribadian Tony Stark ketika dia bertingkah seperti orang yang suka menyendiri, ngerasa harus melindungi dunia dan menyelesaikan semua masalah, dan bodoh amat soal kebebasan. Celah-celah kepribadian di Tony Stark itu bisa jadi kepribadian aslinya Victor Von Doom. Sisi gelapnya Tony yang kita lihat di Avengers Age of Ultron dan Captain America Civil War sebenarnya ngasih gambaran kalau terlepas dari usaha He Who Remains untuk menutup jati dirinya Dr. Doom, dia gak bisa sepenuhnya ngendaliin. Dia cuma butuh Doom agak sedikit lebih lama sampai akhirnya ngebikin mesin time travel. Itulah kenapa setelah Tony berhasil mencahin time travel, Tony gak lama langsung mati. Doom dijadiin alat untuk kepentingannya dan langsung dibikin mati supaya gak jadi ancaman nantinya. Setelah ini, barulah kita lanjut ke Loki. Loki yang berhasil melengsarkan He Who Remains bikin multiverse berkembang lebih dari sekedar Sacred Timeline, yang artinya karakter seperti Fantastic Four dan Dr. Doom bisa hidup lagi. Dan Doom pasti bakal marah besar kalau sampai tahu apa yang Kang lakuin ke dirinya selama ini, yaitu ngerubah dia jadi versi dirinya yang lain, ngebunuh ibunya, dan bahkan dijadikan alat. Doom bakal pergi ke ujung waktu untuk nemuin dan ngehancurin He Who Remains. Dan mungkin aja kita bakal lihat Doom ngebunuh semua varian Kang, termasuk juga Council of Kangs. Sampainya Doom di ujung waktu, dia bukannya nemuin He Who Remains, tapi justru Loki. Loki yang awalnya dari Universe 616 bakal kenal Dr. Doom sebagai Tony Stark. Tapi tentu dia juga tahu Doom bakal datang. Ngelihat apa yang dilakuin Kang ke Doom selama ini karena dia bisa ngelihat semuanya. Bahkan bisa jadi di sini ada pertukaran dialog dari keduanya dengan Loki bilang kalau udah nunggu Doom selama ini. Sama halnya kayak yang He Who Remains lakuin ke Loki. Loki di sini seakan jadi versi Tony Stark yang baru di Multiverse Saga. Soalnya Loki di season 1 dan 2 berusaha keras untuk keluar dari jalur hidupnya sebagai penjahat yang udah dipaksakan sama He Who Remains dan berakhir dengan ngerubah semua itu. Sama kayak Tony Stark yang awalnya ada di jalan kejahatan sebagai penyedia senjata terbesar di dunia dan jadi orang kaya yang sombong. Cuman ini semua berubah pas dia terjebak di gurun pasir, di penjara, bercermin ke dirinya sendiri dan memutuskan untuk berubah jadi lebih baik. Persis kayak Loki yang juga kejebak di gurun pasir, di penjara, bercermin ke dirinya sendiri, dan memutuskan berubah jadi lebih baik. Siapa yang bikin Loki ada di jalur ini? Secara gak sengaja, bukan lain adalah Tony Stark di Avengers Endgame. Cuma, jalur ini sejak awal memang udah diatur sama He Who Remains. Ini benar-benar ironis banget sih ngelihat kalau penjahat dan pahlawan di Phase 1 MCU berganti peran jadi pahlawan utama dan penjahat utama di Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars.
Kayaknya bakalan jadi super keren sih kalau di Avengers Doomsday nantinya Doom dan Loki ketemu lagi seperti yang udah ada sebelumnya. Tapi sekarang, keduanya udah bebas dan bisa jadi versi diri mereka sendiri seperti yang seharusnya sebelum He Who Remains ikut campur. Ini ngejelasin banget kenapa Tony selalu kelihatan punya niat jahat, sedangkan Loki punya niat baik. Kita bisa lihat kalau Loki dan Tony atau Doom sejak awal memang punya banyak kesamaan. Yaitu, mereka ngerasa mereka tahu apa yang terbaik buat semuanya. Bikin gak sabar banget nih nunggu kedua karakter ini berlawanan tapi dari sisi mereka yang berbeda dari sebelumnya. Tapi ini masih hanya sekedar teori ya, dan kalian boleh banget share pandangan kalian di sini. Jangan lupa subscribe buat ngikutin info menarik seputar MCU lainnya yang bakal kita bahas secara santai, seru, dan geeky.